Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Di sini kita akan mencoba membahas satu masalah usul fikih yang ada kaitannya, yang sebenarnya bersumber dari ilmu akidah, ilmu kalam. Ini sini dalam kitab Nihayatus Usul, Syarah Minhajul Usul, Imam Al-Isnawi. Minhajul Usul punya Imam Al-Baydawi, Al-Qadhi Al-Baydawi, sahibut tafsir masyhur. Di sini adalah pembahasan al-faslu tsani fil mahkumi alaihi, pembahasan soal mukallaf. Di fasal pertama Imam Baydawi membahas soal al-hakim, membahas soal hakim, siapa yang berhak memberikan hukum, siapa sejatinya hakim itu. Dan semua firqah Islam itu sepakat bahwasanya al-hakim huwa Allah, la hukma illa lillah. Jadi yang ditarwij atau yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya Mu'tazilah menganggap bahwasanya akal itu bisa menentukan hukum syar'i, maka itu tidak betul, itu kurang tepat. Karena bahkan Mu'tazilah pun ketika mereka hakamul aqla, mereka mengatakan seperti mereka, ketika mereka disebutkan seperti itu, mereka maksudnya adalah hakim sejatinya adalah Allah, tetapi apa saja sarana yang bisa digunakan untuk mengetahui hukum Allah, itu sarana yang dipastikan, yang disepakati adalah syariat tentu. Dan datang Rasul kemudian menyampaikan hukum-hukum Allah melalui wahyu, yang didapat melalui wahyu. Kemudian tapi masalahnya adalah apakah akal juga ketika belum datangnya Rasul, apakah akal bisa yastaqillu bi idrakil hukm, akal itu bisa menggali, menemukan hukum Allah dalam suatu masalah ketika Rasul belum datang? Maka jawabannya Mu'tazilah mengatakan ya bisa, kemudian Ahlus Sunnah Al-Asy'ariyah itu mengatakan tidak bisa. Karena kalau ada hukum berarti otomatis ada thawab dan ada iqab, sedangkan Allah mengatakan dalam Quran, ini salah satu dalil ulama Asy'ariyah Ahlus Sunnah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah bilang kami tidak mungkin mengazab. Di sini maf'ulnya dihilangkan untuk alias untuk ta'mim, untuk siapapun. Kami tidak akan mengazab siapapun hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Dan ayat yang mengemukakan hal yang serupa itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Karena nanti di hari kiamat pun orang-orang kafir ketika ingin diazab atau dalam neraka atau ketika diadili, ketika dihisab, nanti selalu pertanyaan Allah adalah Allah, karena Allah itu maha adil. Pertanyaan Allah yang banyak Allah sebutkan dalam Quran nanti adalah alam ya'tikum nadhir wa qad ja'akumun nadhir. Kalian itu sudah datang Rasul kepada kalian, sudah datang pemberi peringatan gitu. Nanti kalau mereka ternyata diazab padahal mereka hidup di masa ketika Rasul belum diutus, mereka bilang ya Allah, loh alam ya'tikum nadhir, lam ya'tina nadhir. Kok bisa ngomong kayak gitu? Padahal istifham di situ adalah istifham untuk takriri. Bukannya udah datang kan? Udah datang Rasul kepada kalian, dan kalian itu tahu gitu. Sudah datang Rasul, sehingga mereka tidak bisa mengingkari hal tersebut. Nah, di sini di masalah al-mahkum alaihi huwa al-mukallaf, Imam Baydawi membahas 4 masalah. Masalah pertamanya adalah qala al-ula al-ma'dumu yajuzul hukmu alaihi. Seseorang yang ma'dum, yang belum ada, itu bisa dibebankan hukum kepada dia. Kama anna, dalilnya adalah apa? Kama anna ma'muruna bihukmir rasuli alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita semua itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu berdasarkan perintah Rasul. Sedangkan ketika Rasul memerintahkan sesuatu, kita belum ada. Jadi ini ittifaqan beliau sepakat kita semua bahwasanya ketika kita terkena taklif atas perintah Rasul, ketika Rasul memerintahkan sesuatu, kita juga terkena perintah tersebut. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah ketika Rasul memerintahkan hal tersebut, apakah kita sudah ada? Belum. Berarti artinya di sini ada khitab, tapi mukallafnya masih ma'dum, kita. Walaupun ketika itu ada sahabat, tapi yang dibahas adalah kita ketika itu masih ma'dum. Jadi, dan ini cukup untuk menjadi dalil. Berarti di sini berarti bolehnya ada khitab, adanya hukum, tapi mahkum alaihi, mukallafnya masih belum ada, itu boleh.
Dan ini untuk kita baca dulu syarahnya. Sini kata Imam Misnawi, aqulu lamma faragha min al-kalami fil hakim intaqala ila al-mahkumi alayhi wa dzakara fihi arba'a masaila. Al-ula fi jawazi al-hukmi 'ala al-ma'dum, bolehnya mentaklif seorang ma'dum. Mentaklif ma'dum. Ma'dum itu orang yang belum ada. Nah, di sini asal masalahnya dari ilmu kalam. Wal nuqaddim 'ala hadza muqaddimah. Kayak Imam Misnawi di sini mengatakan wal nuqaddim 'ala hadza muqaddimah. Kita kasih muqaddimah. Fa naqulu ikhtalafu fi ma'na kaunihi ta'ala mutakalliman. Yang masyhur adalah sudah masyhur bahwasanya Allah itu memiliki sifat mutakallim, sifatul kalam. Tapi yang diperselisihkan adalah apa sebenarnya makna kalam ini? Apa makna sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang menjadi perdebatan yang sangat panjang ya dari zaman dulu ya. Bahkan salah satu pendapat itu mengatakan ilmu kalam itu disebut ilmu kalam karena masalah pertama yang dibahas adalah, atau masalah yang paling ribet itu masalah kalam Allah. Apa sejatinya kalam Allah itu? Apa makna kaunihi mutakalliman? Di sini Imam Misnawi menyebutkan secara ringkas. Faqo menyebutkan tiga pendapat Mu'tazilah, pendapat Hanabilah, dan pendapat Asy'ariyah. Beliau bilang faqalatil Mu'tazilah ma'nahu annahu khaliqun lil kalam. Makna kaunihi mutakalliman, makna Allah mutakallim, berbicara, itu artinya adalah annahu khaliqun lil kalam. Allah itu menciptakan kalam. Allah menciptakan kalam. Fa'ala hadza yakunul kalamu 'indahum min sifatil af'al. Sehingga berdasarkan definisi ini atau makna ini, maka sifat kalam menurut ulama Mu'tazilah itu sifat af'al, bukan sifat zat yang menempel di zat Allah Subhanahu wa taala. Yujadu fi ma la yazal. Setelah itu dikatakan waqalatil Hanabilah, ini pendapat kedua, kalamhu ta'ala ibaratun 'anil hurufi wal aswat. Kalam Allah itu berupa huruf dan suara. Jadi Allah berbicara, ada hurufnya dan ada suaranya. Wahiyya qadimah. Dan meskipun ada suara dan meskipun berbentuk suara dan berbentuk huruf, tapi ini suara dan hurufnya qadimah. Qadimah artinya tidak ada awalnya, berarti dia termasuk sifat zatnya Allah. Wa ankarul kalaman nafsi, atau wa ankaru kalaman nafs. Dan ulama Hanabilah mengingkari kalam nafsi. Dan waqala al-Asy'ari wa atba'uhu innahu sifatun qadimah. Sifat kalam adalah sifat qadimah. Qa'imatun bi dzatihi, yang apa istilahnya, menempel di zat Allah. La awwala li wujudiha, tidak ada awal dari wujudnya sifat kalam tersebut karena dia qadim. Wa huwa sifatun wahidatun fi nafsihi, dia sifat satu. La ta'adduda fihi bihasabi dzatihi bal bihasabil idhafat. Secara zatnya kalam, sifat kalam itu hanya satu, tetapi kalau disandingkan sama hal-hal yang lain, tapi kalau dilihat dari sisi lain itu bermacam-macam, tapi sejatinya dia itu hanya satu. Wa huwa ma'a wahdatihi amrun wa nahyun wa khabarun wa nida. Jadi terbagi beberapa, meskipun sifat kalam ini satu, tetapi kalau dilihat dari beberapa sisi itu bisa disifati dengan berbagai macam sifat. Contohnya di sini ada amrun wa nahyun wa khabarun wa nida. Jadi ada perintah, ada larangan, ada berita, ada khabar, dan ada nida, ada panggilan juga. Unqisamuhu ila hadhil asya bihasabi muta'allaqatihi. Dan pembagiannya ke hal-hal ini, yang keempat tadi, perintah, larangan, khabar, dan nida, itu bihasabi muta'allaqatihi, bukan berdasarkan zatnya. Jadi zat kalamnya, sifat kalamnya itu cuma satu, tapi pembagian ini berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Gimana? Fa innahu in ta'allaqa bi talabil fi'li kana amran. Jadi kalam ini kalau isinya adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu, berarti disebut dengan amr. Kalau perintah untuk kalau perintah untuk meninggalkan sesuatu, berarti namanya nahi, dan seterusnya gitu. Tapi sejatinya sifatnya sifat satu gitu. Fa kaunuhu amran wa nahyan awsafun la anwa'. Maka amr wa nahi itu adalah awsafnya, bukan anwa'nya.
Karena kalau anwa'nya berarti kita bilang sifatnya ini bukan satu, tetapi bermacam-macam. Sedangkan kalau ausaf, satu hal itu bisa disifati dengan banyak hal. Kama annal jauhara fi nafsihi wahid, sesuatu misalkan jauhar itu sesuatu yang bisa ma yaqumu bi nafsihi, apa istilahnya itu ya, yang bisa, yang keberadaannya tidak butuh apa istilahnya, tidak butuh media, mungkin tidak butuh media untuk ada. Misalkan warna kemudian rasa, itu kan keberadaannya membutuhkan media. Kita nggak bisa melihat warna tanpa media. Misalkan di sini ada warna merah ini bisa ada membutuhkan media, yaitu baju di sini. Bahkan di cat juga warna membutuhkan medianya yaitu adalah cairan cat misalkan gitu. Nah, jauhar itu bajunya misalkan, atau enggak ini buku itu jauhar. Ini benda-benda yang keberadaannya tidak membutuhkan media. Nah, baju ini misalkan ini kan baju tidak butuh media untuk ada. Baju di sini satu, tapi kalau kita lihat dari berbagai sisi bisa disifati dengan berbagai sisi. Baju bisa kita lihat dari sisi warnanya, oh baju ini warna merah. Terus kalau kita lihat dari sisi ukurannya, oh baju ini L misalnya atau XL. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi ini baru atau lamanya, oh ini second misalkan dan sebagainya. Wa in kana mustamilan ala awsafin katahayyuz, ya kemudian jauhar suatu benda itu satu. Itu zatnya satu, tapi dia mencakup beberapa sifat. Itu misalkan di sini kata tahayyuz, dia pasti bertempat, pasti menempati sebuah ruang kosong dari sebuah ruang, menempati sebuah ruang kosong untuk supaya dia ada. Wal qiyam bi nafsihi, bisa ada itu tidak membutuhkan media. Wal qabuli lil a'rad, bisa menerima arad. Nah, ini beliau ngasih muqaddimah. Kemudian setelahnya adalah idza urifa hadza, beliau menjelaskan lanjutan berdasarkan mazhab ulama ahli sunnah al-asy'ariyah. Idza urifa hadza fa naqulu lamma kana al-hukmu 'inda al-asy'ariyati huwa khitabullah ta'ala kama taqaddam, wa khitabullah ta'ala huwa kalamuhu al-azali kama bayyanahu, lazimahum an yaqulu innal amra wan nahya thabitan fil azal. Jadi karena ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya hukum itu adalah khitabullah. Apa itu khitabullah? Khitabullah adalah kalamul azali. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan bahwasanya ulama Asy'ariyah menafsirkan hukum sebagai khitabullah, dan khitabnya adalah kalam Allah yang azali, yang qadim. Maka berarti otomatis kalamnya itu mengandung amar, mengandung nahi, yang mana amar nahi adalah hukum. Dan ketika azal itu belum ada mukallaf, artinya sudah ada amar dan sudah ada nahi dan sebagainya, dan belum ada ma'mur dan manhi, belum ada mukallaf. Ada perintah tapi belum ada orang yang diperintahkan, ada larangan tapi belum ada orang yang dilarang. Lazimahum an yaqulu, ini konsekuensinya karena mereka mengatakan bahwasanya hukum itu qadim dan hukum adalah kalamullah, maka konsekuensinya adalah mereka harus mengatakan bahwasanya al-amru wan nahyu tsabitani fil azal, amar dan nahi itu sudah ada ketika azal, walaysa thamma ma'murun wala manhi, dan ketika itu belum ada orang yang diperintahkan, belum ada orang yang dilarang, belum ada mukallaf. Falidzalika qalu, makanya ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya al-ma'dumu yajuzul hukmu alaihi, orang yang belum ada, yang ma'dum, yang masih tiada, itu boleh diberikan beban hukum. Wa hadhihi hiya ibaratul musannif, ini ibarat musannif Imam Baydawi. Wa hiya ahsanu min qaulil imam, ibarah ini lebih baik daripada ibarahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-ma'dumu, ibarah imam seperti apa? Al-ma'dumu yajuzu an yakuna ma'muran. Imam Razi ngomong seperti itu. Al-ma'dumu yajuzu an yakuna ma'muran. Orang yang ma'dum boleh diperintahkan, boleh terkena perintah. Kenapa ini lebih baik? Kata Imam Isnawi, li'anna al-hukma a'ammu.
karena hukumnya lebih, karena ibarat hukum, karena Imam Musani atau Imam Baidawi mengatakan al-ma'dumu yajuzul hukmu alaihi, al-hukmu a'ammu min al-amri gitu. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan makmur, dan sedangkan hukum itu lebih umum, bisa jadi amar, bisa jadi nahi gitu. Tapi bisa juga kita bela Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau di sini di sini orang yang dilarang pun otomatis masuk, karena orang yang bisa diperintah, bisa diberikan larangan adalah orang yang bisa diberikan perintah. Ketika dia bisa diberikan perintah, maka dia bisa diberikan larangan, karena tidak ada beda antara perintah dan larangan kecuali dari sisi tolab kafnya, dari sisi jenis tolabnya. Tapi sejatinya orangnya sama. Orang yang bisa diberikan perintah itu juga orang yang bisa diberikan larangan, karena yang bisa diberikan perintah adalah mukallaf, maka nahi pun di sini bisa masuk. Qala fil mahsuli walaysa, ini kata Imam Razi dalam mahsul, walaysa ma'na kaunil ma'dumi ma'muran annahu yakunu ma'muran hala adamihi li'annahu ma'lumul butlan. Kita bilang orang yang tidak ada itu bisa diberikan perintah, maknanya bukan ketika dia tidak ada, ketika itu kita berikan perintah, ketika itu dia diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu ketika dia masih tiada, karena itu hadza ma'lumul butlan, kata li'annahu ma'lumul butlan, ini udah jelas batil. Kenapa? Karena nggak ada mukallaf. Wa syartu taklifil qudrah, di sini bahkan mukallafnya pun tidak ada gitu. Bal ala makna, tapi apa kalau maknanya itu bukan dia terkena perintah ketika dia masih dalam kondisi adam, lalu maknanya apa? Nah, katanya apa? Maknanya di sini adalah bal ala makna annahu yajuzu an yakuna al-amru mawjudan fil hal, tetapi maknanya adalah boleh, tidak ada kemustahilan sama sekali, ada perintah saat ini, misalkan thumma inna syakhsa alladhi sayujadu ba'da dhalika yasiru ma'muran bidzalika al-amri, kemudian orang yang akan ada nanti itu terkena perintah yang ada sekarang. Jadi kalau hadza lafzuhu, ini lafaz, ini yang misalnya menukil dengan lafaznya, tidak hanya menukil secara makna. Jadi maknanya bukan kita dulu ketika di azal kita sudah terkena perintah, tapi maknanya adalah perintah itu sudah ada, al-ma'dumu yajuzul hukmu alaih, perintahnya sudah ada, perintah untuk mengerjakan sholat, perintah untuk mengerjakan zakat, larangan untuk larangan untuk mengerjakan hal-hal mencuri dan sebagainya, itu sudah ada ketika azal, tapi kita belum ada. Nanti summa inna syakhsa alladhi sayujadu ba'da yasir ma'mur bidzalikal amr, nanti ketika kita sudah ada baru kita terkena perintah tersebut. Jadi yang hadisnya adalah ta'alluqnya, bukan amar dan nahinya, bukan khitabnya, bukan hukumnya. Dan ini normal, ini sama aja kayak misalkan kita di Indonesia, kita punya Undang-Undang Dasar 1945 misalkan. Kita 1945 ketika dibuat kita belum ada, misalkan kita generasi sekarang ya, kita belum ada. Tapi tapi undang-undang itu disiapkan untuk orang-orang yang ada ketika itu dan yang akan ada nanti. Jadi hukum pun sama, hukum itu sudah ada di zaman azal. Tapi meskipun orang-orang yang belum ada, tapi hukumnya ini disiapkan untuk orang-orang yang akan ada nanti, gitu. Karena Allah tahu ini orang-orang pasti ada nanti dengan ilmu Allah. Nah, maknanya al-ma'dumu yajuzul hukmu alaihi adalah seperti itu. Sama kayak misalkan orang pasangan suami istri misalkan, atau orang baru mau bangun pondok misalkan, orang mau bangun sekolah misalkan, orang mau bangun sekolah, ketika dia bangun sekolah itu kan sebelum ada murid-muridnya, sebelum membuka penerimaan siswa, itu kan sudah ada, itu sudah harus dibuat peraturannya jelas gitu. Dan peraturan ini akan ditujukan untuk siswa yang belum ada, tapi nanti akan ada. Nah, kurang lebih logikanya seperti itu. Jadi hukum juga sama. Hukum itu Allah siapkan. Jadi peraturan sekolah misalkan itu disiapkan dulu, baru kemudian ada siswanya yang bisa
yang terkena peraturan ini. Nah, hukum juga sama, Allah sudah siapkan hukum ini sejak lama, yang mana nanti ketika mukallaf sudah ada, baru hukumnya ini diaplikasikan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wa dzakara al-Amidi nahwahu, ini yang Imam Amidi pun menyebutkan semisalnya. Faqala ma'nahu qiyamut talabi al-qadim bi dzati Rabb subhanahu wa ta'ala lil fi'li min al-ma'dum. Imam Amidi mengatakan maknanya adalah qiyamut talabil qadim, adanya talab, perintah yang qadim itu ada di mana? Ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Lil fi'li, ada perintah untuk mengerjakan sesuatu, minal ma'dum, dari orang yang belum ada. Bitaqdiri wujudihi wa tahayyu'ihi li fahmil khitab, dengan perkiraan, atau bukan perkiraan sih, dengan dengan anggapan, bisa dibilang dengan anggapan, walaupun kata-kata anggapan, walaupun kata anggapan kurang tepat untuk Allah. Bitakdir, dengan menganggapnya ada. Yang bitakdiri wujudihi wa tahayyu'ihi li fahmil khitab, dengan menganggapnya ada dan dia memang sudah siap untuk menerima hukum ini. Fa idza wujida wa tahayya'a lit taklifi sara mukallafan bidzalika talab. Nah, ketika dia ada nanti, hukumnya bukan baru ada ketika itu, tapi tinggal diaplikasikan saja hukumnya gitu. Tinggal terkena perintahnya. Sara mukallafan bidzalika talab. Qala, oke. Ketika dia ada, mukallaf ini, dan sudah siap untuk menerima taklif, dia sudah mukallaf, sudah balik, sudah akil, sudah balaghatud da'wah, sara mukallafan bidzalika talab, dia menjadi mukallaf dengan perintah tersebut. Qala, Imam Amidi melanjutkan, wa ankarahu sairul firaq. Nah, konsep ini itu diingkari, ditolak oleh seluruh kelompok yang lain. Di kelompok selain ulama Asy'ariyah, Allahu a'lam Maturidiyah seperti apa, saya belum murajaah, itu menolak konsep ini. Tapi biasanya Maturidiyah juga qarib minal Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Jadi sairul firaq di sini mungkin maksudnya adalah kelompok-kelompok Mu'tazilah dan sebagainya. Dari ini adalah pemasalah al-ma'dum yajuzul hukmu alaihi. Kemudian di sini Imam Isnawi menyebutkan dan menjelaskan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Baydawi. Kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.